Sunnah menyajikan. Subhanallah. Ini permisalan yang kedua yang menunjukkan begitu kuatnya tali persaudaraan di antara mereka. Bukan karena harta, bukan karena dunia. Karena iman. Iman yang menyatukan mereka. Iman yang mempersaudarakan mereka, tauhid yang mengokohkan ukhuwah di antara kaum mukminin. Ini yang harus ada di dalam sikap-sikap kaum mukminin, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan rasa cinta itu dibangun di atas dasar iman, ya akhwan. Kecintaan yang dibangun di atas dasar iman, di atas tauhid, seperti ini keadaannya. Sesama mereka, sama kaum mukminin saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa man'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencintai seorang karena Allah, membenci seseorang karena Allah, memberi karena Allah, dan mencegah dari sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh telah sempurna keimanan. Itulah ukhuwah yang shadiqah, ukhuwah yang jujur, ukhuwah yang akan berlanjut meskipun dunia ini tidak lagi berlanjut. Ukhuwah yang akan berlanjut sampai kehidupan akhirat. Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu ilal muttaqin. Orang yang saling bersahabat pada yaumul qiyamah mereka akan bermusuhan, kecuali siapa? Al-muttaqin, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang membangun persaudaraannya di atas dasar takwa Allah. Karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman. Kita tidak mencintai seorang melainkan karena orang itu taat kepada Allah, karena orang tersebut mentauhidkan Allah, karena orang itu cinta kepada sunnah, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah al-ukhuwah as-shadiqah. Dan ukhuwah yang seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sulit untuk kita temukan pada zaman sekarang ini. Sulit. Ukhuwah yang dibangun di atas dasar lillah, di atas dasar tauhid karena iman, sulit sekali untuk kita temukan. Kadang-kadang dua orang yang secara zahir terlihat nampak saling bersaudara, akrab, masya Allah, hampir setiap hari bertemu, saling curhat, saling memberi faedah. Lalu kemudian ada sedikit perselisihan, yang namanya perkara dunia ini sering terjadi. Ada sedikit perselisihan dalam urusan dunia. Akhirnya yang selama ini mereka saling cinta mencintai berubah menjadi kebencian. Karena apa? Karena dunia. Sama-sama pedagang misalnya, sama-sama pebisnis, terjadi perselisihan. Akhirnya gontok-gontokan antara satu dengan yang lain. Setelah terjadi perselisihan, sudah. Karena selama ini mereka akrab, saling curhat, saling bongkar-bongkaran. Oh, saya tahu rahasia kamu. Ya sudah, kamu bongkar, saya bongkar juga rahasiamu. Awas. Masalahnya apa? Asalnya dunia. Nanti berupaya untuk dicari-cari perselisihan. Oh, ini kayaknya ini ada penyimpangan manhaj ini fulan. Dipaksakan untuk dicari penyimpangan manhajnya untuk kemudian ditahdzir dan seterusnya. Begitu cepatnya terjadi perubahan, yang sebenarnya sumber permasalahannya itu perselisihan dalam urusan dunia. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari kecintaan yang seperti ini. Seakan-akan karena iman, tapi hakikatnya tidak demikian. Ternyata karena urusan dunia. Dunia itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kapan dunia ini diletakkan di atas kita, dunia ini yang dimuliakan, dunia ini yang diagungkan, akan menjadi pemecah belah. Ad-dunya tufarriq. Dunia itu memecah belah.
Ada satu kisah yang disebutkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq dari Ahmad bin Ammar. Kata Ahmad bin Ammar, suatu ketika kami keluar bersama dengan seorang guru, bersama dengan murid-muridnya. Mereka keluar untuk mengantar jenazah. Dalam perjalanan mengantar jenazah itu, mereka menyaksikan ada sekumpulan anjing-anjing. Mereka berkumpul, itu bermain antara satu dengan yang lainnya, akrab, berguling-guling di atas pasir, di atas tanah, ya, menunjukkan keakraban mereka satu dengan yang lain. Kata sang guru ini kepada murid-muridnya, unzuru ila hadhil kilab, ma ahsana akhlaqa ba'dihha bi ba'd. Coba kamu perhatikan anjing-anjing ini, begitu bagusnya akhlak sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Tidak ada percekcokan di antara mereka, tidak ada perkelahian di antara mereka, akrab. Setelah itu mereka pun kembali setelah mengantar jenazah. Pada saat mereka kembali, maka mereka menyaksikan anjing-anjing yang tadinya terlihat akrab, yang terlihat akhlak sebagian mereka terhadap sebagian yang lain begitu bagus, berubah. Mereka saling menyalam, saling menggonggong satu dengan yang lain, saling berkelahi, saling cakar-mencakar di antara mereka. Mengapa mereka melakukan itu? Ternyata mereka memperebutkan sebuah bangkai. Ada bangkai di situ, jadi rebutan mereka. Saling memukul di antara satu dengan yang lain. Maka al-muallim, pengajar ini mengatakan kepada murid-muridnya, unzuru ya ikhwan, mata lam takunid dunya bainakum fa antum ikhwan, wa mata ma waqa'atid dunya bainakum taharashtum taharushal kilabi 'ala al-jifa. Perhatikan wahai ikhwan, selama dunia itu tidak berada di antara kalian, maka kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Namun ketika dunia menjadi permasalahan di antara kalian, maka kalian akan saling menyalak satu dengan yang lainnya, seperti anjing-anjing ini dalam memperebutkan sebuah bangkai. Dunia ini kan bangkai. Dunia ini ibaratnya seperti bangkai, tidak memiliki nilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama dengan sebagian para sahabatnya di sebuah pasar, di situ ada bangkai kambing yang cacat, ada cacat di bagian telinganya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah di antara kalian yang mau membeli kambing ini seharga 1 dirham? 1 dirham, ada enggak? Kata mereka, enggak ada ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gratis. Ya. Adakah di antara kalian yang mau mengambil kambing ini tanpa membayar sepeser pun? Enggak ada. Kata sebagian para sahabat, ya Rasulullah, kalaupun dia hidup, dia cacat, kami tidak terlalu tertarik kepadanya. Gimana dia sudah dalam kondisi bangkai, mau diapakan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi la dunya ahwan Allah min hada alaikum. Demi Allah, dunia ini lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hinanya bangkai ini di mata kalian. Dunia ini lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bangkai ini di mata kalian. Dunia ini tidak memiliki nilai sedikit pun. Berapapun yang dimiliki oleh seorang dari dunia, harta yang melimpah tidak akan berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang memanfaatkan apa yang dia miliki dari dunia tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bermanfaat. Walhasil, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini ukhuwah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, bahwa kita mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala.
karena dia taat kepada Allah, karena dia cinta kepada sunnah, dia menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin kuat rasa cinta kita kepadanya ketika kita melihat dia semakin kokoh di atas al-haq. Terjadi perselisihan dalam urusan dunia. Kadang-kadang mungkin terjadi percekcokan, terjadi perselisihan. Paling maksimal 3 hari 3 malam. Paling maksimal 3 hari 3 malam. La yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidak halal bagi seorang muslim menghajar, memboikot saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam. Yaltaqiyan fa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Keduanya bertemu, yang ini berpaling, yang ini juga berpaling. Tidak mengucapkan salam. Yang terbaik di antara mereka adalah yang memulai mengucapkan salam. Mungkin terjadi perselisihan, tapi jangan itu jadikan sebagai dasar permusuhan kepada saudaranya.